yang sering sih kelas-kelas workshop. Nah, yang terbaru hari ini keberadaan relawan TK yaitu karena di daerah bencana ya. Jadi relawan TK ini sebetulnya salah satu pendirinya itu bisa jadi berubah fungsi yang tadinya relawan TK menjadi relawan kebencanaan, tapi fokus pada isu-isu teknologinya. Nah, yang hari ini kita juga terjun di Sumatera, di Aceh ya, dan hari ini merupakan posisi dari Menteri. Buat teman-teman relawan TK di sana, selain membantu masyarakat di sana, juga memastikan akses internet di sana berjalan sehingga komunikasi tidak terputus. Tuh singkatnya gitulah teman-teman relawan TK nih aktivitas yang apa ya? Gitu Pak. Baik Pak, sudah cukup jelas. Kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang sering terjadi di era digital saat ini Pak. Oke. Karena materi saya tentang Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi, saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Jika seseorang mahasiswa menjadi korban kebocoran data pribadi, apa yang dia harus dilakukan? Konteksnya kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya? Iya. Jadi gini teman-teman, posisi relawan TK itu bukan pemerintah ya, di garis bawah ya. Posisi relawan TK itu sebagai masyarakat. Artinya kaitan dengan undang-undang itu juga hanya dimintai pendapat atau turut serta memberikan masukan. Undang-undang perlindungan data pribadi ini PDP ya kaitannya. Undang-undang perlindungan data pribadi ini kan lahir dari salah satu fenomena digitalisasi. Nah, ada beberapa pasal-pasal yang memang masih bias oleh dalam sudut pandang teman-teman dalam TK. Nah, kaitannya apa yang harus dilakukan untuk mahasiswa ketika misalnya jadi korban? Jadi harus diperjelas dulu studi kasusnya. Contoh kebocoran data pribadi atau kebocoran data pribadi yang dialami oleh mahasiswa ini apa? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ada Bang Ferry, dia pengurus pusat relawan TK Indonesia dan ya, mungkin nanti bisa membantu menjawab. Ya. Bang Ferry, pengurus besar. Saya izin sambil nyetir, bentar lagi sampai nanti dilanjut Bang Ferry ya. Siapa? Ini dari Kalimantan Barat ya. Nah, jadi yang harus dilakukan ketika kebocoran data ini langsung berimplikasi pada kerugian materi atau non materi tapi kerugiannya besar, makanya mahasiswa ya berarti kan harus berani satu menindaklanjuti secara hukum. Lagi jika kejahatan digital, kebocoran digital itu kemudian berimplikasi kuat pada kerugian materi. Yang tidak kerugian materi ada banyak. Lah memangnya mbak ini KTP-nya nicknya nggak dikasih kampus, dikasih. Pasti kan KTP-nya dikasih kampus, apalagi kakaknya waktu lulusan sekolah dikasih kebetulan contoh ya. Dia mungkin di kampus juga sering kalau ada kegiatan tuh kita nomor telepon, Ya biar kelihatan pintar sih. Sebelum ke arah sana, teman-teman juga harus paham data pribadi itu begini. Ada data spesifik atau data general umum. Nah, yang umum ini biasanya tidak ada kerugian yang langsung, tapi sudah jadi satu kebiasaan. Bahwa ini data ini kok biasa kalau kita ngisi acara tuh, data itu pasti diminta. Apa yang dilakukan mahasiswanya harus paham dulu ini data spesifik atau data umum. Kalau kemudian data spesifik, maka harus ada rules-nya dulu sebelum kita kasih data itu. Kalau sudah terjadi kebocoran gimana? Ya kalau memang berimplikasi kerugian materi langsung besar gitu, kita harus tindakan hukum. Tapi kalau tidak, ya dicegah. Lebih baik dicegah. Itu dari saya. Nanti dilanjut sama Bang Ferry dari Kalimantan Barat, pengurus pusat juga.
Bang Ferry saya izin ya, saya turun dari mobil ini sudah sampai di tujuan. Bang Ferry lanjut ya. Oke. Nanti saya WhatsApp lagi. Siap. Ya. Saya izin live dulu bentar ya. Oke, Kang. Halo Mbak Sekar dan teman-teman. Ya. Halo juga Pak. Selamat malam. Kebetulan saya juga pengurus relawan Indonesia terkait 4 pilar literasi digital. Mungkin tadi udah disampaikan sama Kang Ipin terkait keamanan digital ya Mbak ya. Iya. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Mungkin saya bisa jawab sedikit, nanti bisa saya jawab. Sebenarnya ruang lingkup kalau di kita tuh memang ada 4 ya Mbak ya. Ada keamanan digital, ada budaya digital, ada etika, lalu ada skill. Dan 4 pilar literasi digital itu sebenarnya pemahamannya juga berbeda-beda. Nah, tadi yang disampaikan sama Kang Ipin terkait keamanan pun banyak lagi. Nah, salah satunya ya kebocoran data itu juga salah satu keamanan digital. Tapi sebenarnya selain itu ada banyak lagi. Monggo kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi, boleh disampaikan. Kalau memang saya bisa jawab, nanti saya bisa bantu jawab gitu. Baik Pak, saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Boleh Mbak, silakan. Oke, sebentar. Oh ya, pertanyaannya yaitu bagaimana cara menjadi generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab di era digital saat ini? Oke Mbak, mungkin langsung saya jawab Mbak ya. Kalau misalnya pertanyaannya bagaimana menghadapi era digital dan pada saat ini, yang pertama mungkin kalau saya sebenarnya gini Mbak, kita juga tidak bisa memaksakan ya seseorang tuh akhirnya harus ahli di bidang teknologi, ahli di bidang IT atau dan sebagainya lah. Kita tidak bisa memaksakan. Ada orang yang mungkin jiwanya seni, ada orang yang mungkin hobinya menjahit, ada juga orang yang mungkin jiwanya ke teknik dan lain-lain. Tapi memang tidak bisa dipungkiri saat ini semuanya udah serba teknologi. Contohnya jangan jauh-jauh ya, pada saat teman-teman di SMP dan SMA itu mau ujian, itu kan juga udah menggunakan komputer ya. Jadi udah nggak ada lagi pakai kertas kan. Kalau ujian sekarang udah menggunakan ujian online seperti itu. Nah, itu salah satu contoh yang biarpun kita bilang kita nggak senang IT, kita senangnya masak, ya ujian tetap menggunakan teknologi. Nah, makanya kalau kita ngomongin basic ya memang semuanya harus melek lah atau paham. Makanya Kominfo sendiri dan kita etik juga menggalangkan yang namanya literasi digital. Nah, itu sebenarnya pemahaman orang-orang yang awam terhadap digital. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang umum Mbak ya. Tapi bagaimana sih kalau misalnya kita ini kepingin menjadi seorang ahli. Nah, itu sebenarnya pembahasannya ada di literasi digital di bidang skill. Sebenarnya banyak sih Mbak ya, kalau misalnya kita mau mendalami salah satu keahlian aja tuh banyak lah gitu. Misalnya contohnya kalau misalnya kita mau jadi blogger atau kita mau jadi programmer, nah kita bisa belajar web, kita bisa belajar website, kode pemrograman dan lain-lain. Nah, kedepannya itu kan ya bisa juga jadi jadi penghasilan untuk kita ya, kalau misalnya memang kita arahnya ke teknologi. Itu website. Kalau misalnya mau yang lain, contohnya desain komunikasi visual. Nah, itu bisa juga. Kalau sekarang kan ada Canva ya, lebih mudah. Kita bisa desain, belajar CorelDRAW, belajar Photoshop. Lalu ada yang industri besar ya, seperti video editing. Nah, video editing juga itu ya peluangnya sangat besar. Ada juga seperti menggabungkan antara teknologi dan seni, arsitektur, lalu gambar dan lain-lain. Sebenarnya yang
ke orang masing-masing, apakah memang dia ingin jalurnya IT atau enggak, ya itu balik lagi ke Siapa nih yang nge-lag? masing. Lalu setelah kita mengetahui dan menguasai teknologi lah ibaratnya, memahami, ya kita juga, jangan juga lupa gitu terhadap etikanya. Bagaimana sih beretika? Karena nggak sedikit loh Bang, orang yang karirnya udah bagus pun hancur gara-gara postingan, gara-gara ya pencemaran nama baik dan lain-lain. Makanya bukan hanya kita yang harus jago di dunia digital, tapi kita juga butuh etika di situ. Nah, lalu juga tadi yang disampaikan sama Kang Ipin, itu juga salah satu hal yang penting, keamanan. Ya jangan sembarangan lah kita kalau misalnya foto kartu kredit, foto KTP, foto apa saja lah, termasuk boarding pass pesawat, itu juga harus hati-hati gitu. Makanya ya semuanya harus di balance lah ya antara 4 pilar digital itu. Jadi kalau ditanya bagaimana mempersiapkan diri, ya belajarnya di digital skill, tapi perlu etika dan juga berhati-hati melalui keamanan digital. Jadi kalau dari saya kurang lebih seperti itu. Ya Mbak. Oke Pak. Iya mungkin kan mumpung ada nanti. Gimana? Mungkin cukup Pak buat hari ini. Bukan masih tutup sumpah. Oke, teman-teman yang lain ada yang Dapat dilempar pilihan nih. bertanya atau ingin disampaikan, kebetulan Kang Ipin sudah ada, nanti kita bisa sharing sama-sama. Ya mungkin Kak Mario Gorias bisa menanggapi tentang materi kali ini. Merasa